terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat. Semakin semangat karena saya menyapa sahabat semangat di Hotel Antero Cikarang, Jababeka. Wah, luar biasa view-nya ya. Ini cocok sekali untuk kita bersantai dan tentunya membuat kita semakin semangat di siang hari ini. Kita masih membahas yang namanya kasih ibu sepanjang masa nih pemirsa ya. Kasih ibu sepanjang masa, tapi kasih anak sepanjang galah, begitu istilahnya ya. Ragam cara memang untuk mengekspresikan kasih sayang tersebut tuh ada banyak sekali caranya gitu. Baik ibu muda, ibu tua, ibu baru sama saja ya. Cara mengekspresikan kasih sayang kepada anaknya tuh tidak bisa dibalas katanya begitu. Dan memang benar gitu. Nah, ngomong-ngomong soal ibu baru nih pemirsa, ada berita yang sempat viral juga. Ini datang dari Vanessa Angel, selebriti kita nih. Tapi yang disoroti dari netizen yang bikin viral adalah cara menggendong anaknya, cara menggendong bayinya. Seperti apa sih? Kita lihat dulu yuk. Sahabat semangat, sejak melahirkan putra pertamanya, Gala Sky Ardiansyah, artis Vanessa Angel rajin membagikan aktivitasnya bersama sang bayi, termasuk saat menikmati hangatnya sinar matahari pagi. Dalam video yang diunggahnya di akun Instagramnya pada 17 Juli 2020 silam, Vanessa menjemur bayinya ditemani suaminya, Bibi Ardiansyah. Gala masih ngantuk dipaksa jemuran sama mami, tulis Vanessa Angel. Vanessa menggendong bayinya dengan posisi berdiri. Sesekali sang bayi menengadahkan kepalanya dengan mata sedikit membuka lalu menutup karena silau. Cara Vanessa menggendong bayinya yang baru berusia 3 hari ini rupanya menarik perhatian warganet. Warganet khawatir cara gendong seperti itu bisa membuat tulang belakang bayi yang masih lemah itu cedera. Ada juga warganet yang memberi saran agar Vanessa Angel tak membiarkan bayinya telanjang saat dijemur di bawah sinar matahari agar kulitnya tak iritasi. Melihat komentar-komentar dari warganet yang sebagian besar mengkritik caranya menggendong dan menjemur bayi, Vanessa Angel pun meminta maaf. Sebagai ibu baru, dia mengaku berusaha belajar untuk lebih baik lagi. Gimana menurut sahabat semangat? Salah atau betul cara menggendong ini? Ya, namanya netizen ya, bebas berkomentar. Tapi emang itu beneran salah ya? Kita tanya saja kepada ahlinya ya. Sudah terhubung bersama kami ada Ibu Yohana selaku baby wearing consultant dari Indonesia Baby Wearer. Jadi ini adalah komunitas yang melek terhadap cara menggendong yang benar. Luar biasa. Halo Ibu Yohana. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Ibu Yohana, apa tanggapan Anda, Ibu, melihat cara menggendongnya artis Vanessa Angel yang sempat viral dan dibicarakan sama netizen ini? Saya juga baru dengar, rupanya banyak yang berkomentar ya. Iya, karena memang tidak umum. Jadi tidak banyak orang yang menggendong itu dengan, sebenarnya ya umum juga, cuma ada juga yang tidak melakukannya. Jadi prinsipnya sebenarnya apapun gaya menggendong, kita menopang pada bagian yang tepat. Jadi apa yang dilakukan seperti Vanessa dengan bayinya, itu sebenarnya adalah variasi dari menggendong. Akan lihat ya, kita akan lihat beberapa variasi dari cara menggendong bayi. Halo orang tua baru. Nah, orang tua umumnya kan bingung antara menggendong bayi dengan tiduran atau digendong dengan tegak. Nah, seperti ini. Tetapi kalau kita perhatikan, sebenarnya yang penting adalah di mana kita menopangnya. Kalau kita gendong tidur, kita menopangnya tetap di punggung bagian atas dan di pantat. Tapi ketika kita gendong anak kita secara berdiri, secara insting, kita sebenarnya tetap menopang di tempat yang sama. Cuma beda aja tadi dengan tidur, dengan diri. Tapi kita secara insting pasti menggendongnya dengan, nah seperti ini kan kita gendong dengan di tempat. Nah, di bawah jadi di punggung bagian atas dan di pantat itu adalah titik yang penting, terutama bagi newborn. Nah, apakah mau gendong tidur atau gendong tegak, anaknya udah makin besar sudah bisa digendong, hanya cukup ditopang di salah satu bagian saja, di pantat saja atau di dada. Nah, seperti ini anaknya sudah besar dan tidak uglik-uglik, dia bisa ditopang di salah satu saja, bisa di pantat saja atau di dada saja. Nah, jadi apa cara menggendongnya? Yang penting tahu cara menggendongnya yang tepat, pegang di sebelah mana, begitu. Tapi ngomong-ngomong, mengapa sih Bu Yohana cara menggendong bayi aja menjadi hal yang penting saat ini? Iya,
kenapa gendong bayi ini penting ya diperhatikan? Karena sebenarnya menggendong itu kalau betul caranya itu bisa membantu meningkatkan kualitas hidup kita. Bisa terutama itu kan bisa mengurangi rewelnya anak, gitu kan? Seperti ini kan menggendong itu kan sebenarnya kerjasama antara suami dan istri, antara ibu dan ayah. Nah, ketika masih berdua aja kan kayak pacaran aja masih belum ada masalah. Tapi datanglah masalah ketika ada bayi kan. Nah, bayinya kemudian rewel seperti ini kan. Dia menangis, gitu kan, oe gitu kan. Nah, itu kan stres nih, baik ibunya atau ayahnya bisa saja yang stres kan. Nah, ketika kita tahu cara menggendong yang baik, sebenarnya kita sedang mengendalikan anak kita. Jadi anak kita tidak terlalu rewel. Nah, ini kan anak saya lagi marah-marahnya ini. Jadi ini nggak mau suruh istirahat padahal apa ini kan. Nah, kan orang tua perlu waras nih. Nah, dia perlu menenangkannya ketika dia rewel. Nah, ketika cara menggendong kita benar, kita bisa mengubahnya dari rewel seperti tadi sampai dia menjadi tenang. Tada! Jadi tenang kan? Jadi ilmu menggendong yang baik. Nah, kita berkurang stresnya kan, mau kerjain apa saja bisa. Kemudian tangan kita juga bebas, kedua tangan kita bebas kan? Ini kan kedua tangan bebas, mau ngapa-ngapain bisa, mau kerja apa aja bisa. Jadi it's magic gitu ya. Gunanya kehidupan yang balance. Ayahnya bisa belajar menggendong juga, jadi tidak cuma ibunya. Kemudian anaknya ikut jadi happy karena orang tuanya nggak stres. Anaknya bisa diperhatikan. Jadi begitu. Kenapa menggendong dengan benar itu penting. Ibu Yohana, mana yang benar nih? Anak itu harus sering digendong atau jangan sering-sering digendong? Mitosnya seperti itu kan? Nah, yang benar seperti apa Bu Yohana? Oke, yang betul adalah gendonglah anak ketika dia butuh. Jadi, kalau kita menggendong anak kita, itu kan kita harus tahu nih, harus peka. Yang pertama itu kita sendiri harus mengenal anak kita. Anak kita itu sebenarnya di tahap tumbuh kembang yang mana? Kalau dia di tahap ini kan di tahap tumbuh kembang yang 0 sampai 1 bulan, 2 bulan, ini kan dia masih banyak tidurnya. Dia masih banyak tidurnya sehingga dia perlu digendong. Jadi ketika anak itu masih di usia 0 sampai 2 bulan ini kita lihat tahapan tumbuh kembangnya, dia ini memang belum bisa ngapa-ngapain, belum bisa lari, belum bisa. Tetapi ketika dia makin besar, dia di usia kayak seperti ini sudah 8 bulan sudah lari, dia tentu frekuensi menggendongnya berkurang. Jadi, menggendong itu harus sesuai dengan tahapan tumbuh kembangnya. Berapa lama? Ya sesuai bayinya. Usia berapa dia membutuhkan gitu. Kalau gitu Bu Yohana, apa saja yang harus diperhatikan saat menggendong anak atau bayi, Bu Yohana? Nah, apa saja diperhatikan, kita itu bikin supaya gampang mengingatnya, kita bikin singkatan ini ya. 3 tambah 5. Jadi prinsipnya 3 tambah 5 bintang. Nah, 3 ini apa saja? Yang pertama adalah alat gendongnya, cara menggendongnya, jadi caranya, kemudian tadi, yang pertama tadi yaitu sesuai dengan tahapan tumbuh kembangnya. Jadi 3 itu 3 yang penting. Kemudian yang 5 itu adalah ketika kita menggendongnya, kan tadi yang poin yang kedua caranya kan. Nah, caranya itu dia harus seperti ini, posisi kepalanya oke. Ini yang 5 bintangnya. Jadi posisi kepalanya oke, kedua tangannya menekuk, posturnya baik, kemudian duduknya juga baik, begitu. Nah, itu prinsipnya jadi 3 plus 5. Gitu. Itu prinsip dari menggendong yang ideal. Baik, saya akan tanya bagaimana tutorialnya ya Ibu Yohana ya, tapi usai jeda berikut pemirsa, tetaplah bersama kami di Semangat Siang Indonesia, Indonesia harus semangat.